Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ringkasan materi tes wawasan kebangsaan. Dan pada kali ini kita akan fokus kepada pembahasan integritas. Anyway, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Oke, untuk pokok materi TWK integritas, ada beberapa pokok materi, yaitu yang pertama, pengertian integritas, yang kedua, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang ketiga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang keempat, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kelima, tugas dan wewenang KPK, yang keenam, roadmap KPK, dan yang ketujuh, sistem integritas nasional atau SIN. Baiklah, kita akan masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian integritas. Definisi umum dari integritas adalah adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Orang yang memiliki integritas akan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi dan kondisi yang menyulitkannya. Secara konsep, integritas dapat dibagi menjadi 3 dimensi utama, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Yang pertama kita akan lihat yaitu dimensi kejujuran. Ini adalah dimensi integritas yang menunjukkan nilai dasar berupa sikap kejujuran yang terdiri atas aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. Yang kedua, dimensi konsistensi, yaitu dimensi integritas yang menunjukkan konsistensi dalam perbuatan sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan dikatakannya. Dan dimensi yang ketiga, yaitu dimensi keberanian, adalah dimensi integritas yang menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri. Jadi ada 3 dimensi utama dalam integritas, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Selanjutnya kita akan lihat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berbicara terkait integritas, maka tidak akan lepas dari persoalan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Next, kita akan lihat Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikutnya, kita akan masuk kepada pokok materi tugas dan wewenang KPK. Untuk tugas KPK yang pertama ialah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
Tugas KPK yang kedua yaitu supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas yang ketiga yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan tugas KPK yang kelima ialah melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan wewenang yang kelima ialah meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Next, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pada yang pertama ialah kepastian hukum, yang kedua keterbukaan, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat kepentingan umum, dan yang kelima ialah proporsionalitas. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sebuah roadmap yang berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan 2023. Roadmap ini diharapkan akan mampu menjadi upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif dan sistematis. Berikutnya, untuk roadmap Komisi Pemberantasan Korupsi difokuskan pada beberapa area yang terbagi menjadi 3 fase atau 3 tahap, yaitu yang pertama, fase roadmap KPK berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan fokus area ditekankan pada area-area berikut. Yang pertama, penanganan kasus grand corruption dan penguatan aparat penegak hukum. Yang kedua, perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional atau national interest. Yang ketiga, pembangunan fondasi sistem integritas nasional atau SIN. Dan yang keempat, penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat atau CSO paham integritas. Dan yang kelima ialah persiapan fraud control. Berikutnya, untuk fase kedua roadmap KPK berlangsung dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan fokus area ditekankan pada area-area berikut. Yang pertama, perbaikan sektor strategis atau melanjutkan fokus pada kepentingan nasional. Yang kedua, penanganan kasus grand corruption dan penguatan aparat penegak hukum. Yang ketiga, aksi sistem integritas nasional atau SIN. Dan yang keempat, implementasi fraud control. Dan fase yang ketiga ialah fase roadmap KPK yang berlangsung dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan fokus area ditekankan pada area-area berikut. Yang pertama ialah optimalisasi penanganan sektor strategis. Ini melanjutkan fokus dari kepentingan nasional. Kemudian yang kedua, optimalisasi sistem integritas nasional atau SIN. Dan yang ketiga, penanganan fraud yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Next, kita akan lihat sistem integritas nasional atau SIN. SIN sendiri adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Jadi SIN terdiri atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama ialah bagian fondasi, yang kedua bagian pilar atau tiang penyangga, dan yang ketiga bagian atap. Kita akan bahas 3 bagian daripada SIN. Yang pertama ialah bagian fondasi. Bagian ini terdiri atas sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Bagian yang kedua yaitu bagian pilar atau tiang penyangga. Bagian ini terdiri atas badan atau lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman atau peradilan,
sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Ombudsman, Badan Audit, organisasi anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia usaha. Dan bagian yang ketiga yaitu bagian atap. Bagian ini merupakan hasil akhir yang akan dicapai berupa integritas nasional. Selanjutnya, supaya pembangunan sistem integritas nasional atau SIN berjalan dengan positif, maka semua pilar dalam SIN harus memperhatikan. Pilar yang pertama ialah peran kontribusi atau role. Setiap pilar harus menjalankan aksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN. Pilar yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas atau governance. Setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama maupun komponen pendukung, dengan memastikan adanya instrumen, proses, dan juga struktur. Dan yang ketiga ialah kapasitas. Setiap pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal, yaitu role dan governance tersebut. Selanjutnya, sebagai tambahan, untuk membentuk suatu sistem integritas nasional yang diterapkan dalam cara kerja organisasi dapat melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama ialah transparansi anggaran, yang kedua menghindarkan konflik kepentingan, dan yang ketiga ialah menghindari penyalahgunaan wewenang atasan. Oke, demikian video pembahasan kita kali ini terkait dengan tes wawasan kebangsaan integritas. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and then see you on the next video.